Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Budiarto, SPD, calon pengajar praktik Angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait pendidikan yang memerdekakan, teruntuk guru se-Indonesia. Pendidikan yang memerdekakan adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan merupakan pendidikan yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman, sehingga setiap bakat, minat, dan potensi murid, guru hanya dapat menuntun untuk menggali dan mengembangkannya agar menjadi anak yang tumbuh dengan selamat dan bahagia, baik sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikan yang memerdekakan, guru harus dapat menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, dalam melaksanakan pendidikan, guru harus menggunakan sistem AMONG, yang berarti emban. Momong berarti mengemban layaknya seorang pengasuh. Seorang AMONG atau fasilitator bertugas mengasuh dan membimbing anak-anak sesuai dengan bakat dan minat yang diasuh. Dalam hal ini, guru juga adalah seorang pamong yang mencermati garis kodrat kemampuan siswa agar jiwa mereka merdeka secara lahir dan batin. Kemudian dalam pendidikan, murid harus diberi kemerdekaan, di mana mereka harus berdiri secara mandiri atas kemampuan sendiri. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk memerdekakan. Dalam AMONG Method, pengajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Selanjutnya, pada dasarnya anak memiliki kodrat, yaitu suka bermain. Sifat kodrat anak yang suka bermain difasilitasi dalam pembelajaran dengan muatan permainan anak dan sebuah simulasi. Sebagai pendidik, kita tidak perlu mengadakan barang tiruan dalam permainan jika memang kita sudah mempunyai barang tersebut. Dengan demikian, kegiatan bermain anak dapat digunakan sebagai alat pendidikan. Diharapkan para pendidik dapat mengadakan metode sendiri yang selaras dengan kehidupan bangsa dan kebutuhan murid-murid kita. Lalu, pendidikan yang berpihak pada murid, di mana menekankan pada minat, bakat, dan kebutuhan murid-murid kita, menghadirkan model dan metode yang menggali motivasi untuk membangun murid menjadi pembelajar sejati. Pendidikan yang berpihak pada murid juga kita kenal dengan istilah Student Center Learning. Selanjutnya, anak terlahir bukanlah sebagai tabula rasa atau kertas kosong yang dapat sesuka hati kita coret-coret sesuka hati kita. Namun, mereka terlahir sebagai kertas yang sudah terdapat goresan-goresan tipis, sehingga kita sebagai pendidik harus dapat menebalkan goresan-goresan garis tersebut dengan nilai-nilai kebajikan, nilai keyakinan, nilai budaya, dan nilai-nilai positif lainnya.